Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to RH YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas PKWU kelas 11, yaitu tentang materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kita masuk ke pembahasan apa itu limbah. Limbah merupakan buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan industri ataupun domestik. Jenis limbah berdasarkan wujudnya ada 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nah, apa itu limbah padat? Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, bersifat kering, dan tidak dapat berpindah jika dia tidak dipindahkan. Contohnya sisa makanan, sayuran, kertas, ataupun plastik. Nah, ini digambar adalah contoh limbah padat berupa plastik dari botol minuman bekas. Nah, yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang berwujud cair, selalu berpindah dan tidak pernah diam. Contohnya apa? Air bekas mencuci beras, air bekas mencuci pakaian, atau air buangan dari sisa industri. Nah, di gambar ini adalah contoh dari limbah cair. Nah, yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas, dapat dilihat dalam bentuk asap. Dia selalu bergerak dan penyebarannya sangat luas. Contohnya adalah gas buangan kendaraan bermotor, atau pada gambar ini adalah gas buangan pabrik. Berikutnya adalah pembagian jenis limbah berdasarkan polimer, penyusun mudah dan tidaknya terdegradasi. Ada 2 macam. Yang pertama adalah limbah yang mudah terurai dan yang kedua adalah limbah yang tidak mudah terurai. Limbah mudah terurai yaitu limbah yang dapat mengalami dekomposisi oleh bakteri dan jamur. Jadi, limbah ini mudah terurai oleh bakteri dan jamur. Contohnya apa? Yaitu daun-daunan, sisa makanan, kotoran, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah limbah yang tidak mudah terurai. Limbah ini sangat lambat mengalami perubahan secara alami. Contohnya adalah besi, plastik, kaca, kaleng, dan lain-lain. Nah, karena sangat lambat mengalami perubahan secara alami, jadi limbah ini banyak dimanfaatkan untuk bisa didaur ulang. Didaur ulang dengan cara memanfaatkannya untuk bisa digunakan sebagai bahan produk kerajinan. Produk kerajinan berbahan limbah adalah benda kerajinan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, bukan karya mesin, melainkan keterampilan tangan serta keahlian atau kemahiran tangan dalam mengolah bahan dalam proses penyusunannya sehingga terbentuklah kerajinan yang indah. Macam-macam kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, yang pertama adalah vas bunga dari pelepah pisang. Nah, ini kita memanfaatkan limbah dari pelepah pisang dari bahan alam sehingga bisa dibuat menjadi vas bunga. Nah, berikut adalah link YouTube yang Ibu cantumkan di dalam PowerPoint ini. Nah, yang kedua adalah kotak tisu dari pelepah pisang. Jadi ini perpaduan dari limbah kardus dan limbah pelepah pisang. Sehingga bisa terbentuk kerajinan kotak tisu dari pelepah pisang. Berikut Ibu tampilkan link pembuatannya di YouTube berikut. Nah, yang ketiga adalah lampu gantung. Nah, lampu gantung ini dibuat dari memanfaatkan limbah kardus bekas, sehingga bisa membentuk kerajinan lampu gantung. Berikut juga sudah Ibu tampilkan link YouTube cara pembuatan dan langkah-langkahnya. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi,
Peluang bisnis yang muncul dari limbah tidak disia-siakan oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit dari pelaku bisnis ini mampu mengantongi keuntungan hingga 50%. Nah, kemudian bagaimana perencanaan produk kerajinannya? Nah, dalam perencanaan produk kerajinannya umumnya lebih menitik beratkan pada nilai keunikan dan estetika. Jadi harus memiliki nilai atau ciri khas suatu produk. Sedangkan dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada fungsi pakai. Misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, dan lain-lain. Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan usaha kerajinan. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya usaha. Nah, dalam pengelolaan sumber daya usaha ini meliputi 6 tipe sumber daya yang selalu kita bahas, yaitu 6M. Apa saja? Ada man, money, material, mesin, method, dan market. Ini sudah sering kita bahas ya. Nah, yang kedua adalah menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. Nah, kualitas karya kerajinan ini ditentukan oleh kualitas bahan, teknik pengerjaan, desain, dan nilai fungsi. Pemilihan bahan ini sangat penting karena bahan memiliki kekuatan, bentuk, dan bervariasi, serta tekstur, serat, pori-pori, yang semua ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kualitas dan estetika karya kerajinan. Kemudian teknik penciptaan juga menentukan kesempurnaan bentuk karyanya. Nah, sedangkan aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan pengguna produk kerajinan. Yang ketiga adalah menentukan segmentasi pasar. Nah, apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar ini adalah sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Jadi kita perlu secara kreatif mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasaran. Sehingga kita dapat melihat mana kerajinan yang memiliki peluang untuk dijadikan usaha. Nah, setelah proses perencanaan, kita juga perlu memperhatikan pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Apa sih tujuan pengemasan karya kerajinan? Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Terus yang kedua, kemasan harus melindungi produk. Yang ketiga, kemasan harus mendukung program pemasaran. Artinya di sini kemasan harus memiliki daya tarik sehingga orang tertarik untuk membeli produk kita. Yang keempat, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan keuntungan. Sama seperti yang nomor 3, yaitu untuk menjadi daya tarik sehingga orang mau membeli produk kita. Nah, berikutnya adalah manfaat pengemasan karya kerajinan. Manfaatnya adalah produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan dari kerusakan. Terus yang kedua, menarik perhatian konsumen. Kenapa? Karena konsumen pertama kali melihat produk kita adalah dari kemasannya. Jadi usahakan kemasan produk yang kita jual ini memiliki daya tarik sehingga konsumen mau membelinya. Yang ketiga adalah menambah nilai jual produk. Nilai jual produk di sini maksudnya berhubungan dengan daya tarik konsumen. Jadi konsumen akan melihat produk kita mulai dari kemasannya, sehingga dia mau membeli. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit membahas tentang perhitungan titik impas atau break-even point. Nah, jadi apa sih rumus menghitung BEP itu? Kita harus tahu dulu BEP itu apa. BEP ialah titik impas, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya atau pengeluaran itu sama atau seimbang. Jadi tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian. Ya, jadi BEP di sini adalah titik impas pemasukan dan pengeluaran itu sama. Jadi tidak ada
keuntungan ataupun kerugian. Nah, untuk apa sih hasil analisis BEP ini? Jadi hasil analisis BEP ini untuk dasar pengambilan keputusan tentang 1. Kapasitas alat mesin yang harus disediakan. 2. Jumlah tenaga kerja yang harus disediakan. 3. Perubahan struktur biaya terhadap kuantitas produk. Jadi ini berhubungan dengan biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Sehingga nanti ke depannya tidak terjadi lagi BEP dan menghasilkan keuntungan. Nah, jadi intinya BEP di sini merupakan suatu titik atau keadaan ketika perusahaan dalam operasinya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Nah, hal ini juga terjadi karena perusahaan dalam operasinya itu menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya itu hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan variabel. Makanya di situ perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak menderita kerugian. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Bantu subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.